Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik jamaah, kita malam ini insya Allah melaksanakan sholat tarawih yang ke-16. Insya Allah tarawih 15 kali lagi kita akan lebaran. Tidak akan ditunda lagi ya, pasti akan lebaran. Karena menurut prediksi lebaran kita akan serempak atau bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan menjaga lisan dan hati di bulan suci Ramadan. Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Kalau melihat redaksi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian syiyam. Kalau kita teliti lagi, Allah tidak berbicara as-shaum. Kutiba alaikumus shaum, tapi Allah berfirman dengan ungkapan kutiba alaikumus syiyam. Apa beda antara shaum dengan syiyam? Menurut ahli bahasa, shaum itu hanya menjaga lapar dan dahaga. Jadi kalau kita berpuasa hanya atau baru memindahkan makan, memindahkan jam makan, itu tidak ada bedanya dengan intermittent atau puasa-puasa untuk kesehatan yang lain. Jadi shaum. Tapi kalau makna daripada syiyam itu beda. Menjaga dari makan, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari berhubungan badan, menahan dari dosa, dan juga ada niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru menurut bahasa. Kalau di dalam Quran ada kata shaum, itu ketika cerita tentang Siti Maryam, di mana Siti Maryam itu shaum, melaksanakan puasa. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Siti Maryam tidak berbicara. Jadi shaum itu maknanya bisa tidak berbicara, itu udah puasa. Kita tidak bicara itu puasa, shaum. Tapi kalau syiyam itu artinya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan niat karena Allah ditambah dengan akhlak-akhlak yang lain. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang cukup mengerikan ya. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh kita ini lapar, tidak minum dan tidak makan. Kira-kira kata Allah begini, kalau kita puasa itu hanya lapar dan dahaga, tetapi perkataan kita masih perkataan-perkataan yang buruk, banyak berbohong, perilaku kita masih banyak perilaku yang buruk,
banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah, kata Allah, saya tidak butuh. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu maka orang yang berpuasa kalau bisa dua, satu menjaga lisan, yang kedua menjaga hati. Jadi lisannya harus dijaga, hatinya juga harus dijaga. Yang pertama menjaga lisan dari perkataan yang buruk. Itu jangan sampai kita berpuasa tetapi perkataan kita tidak puasa. Perkataan kita menyakiti orang lain, perkataan kita mengumpat, perkataan kita menghardik orang lain dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai hati kita punya penyakit hati. Itu. Jadi dengan adanya puasa kita dilatih, mudah-mudahan hati kita semakin bersih. Kenapa? Karena ada sebuah keterangan firman Allah, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di hari kiamat itu tidak berguna lagi harta kita, tidak berguna lagi anak-anak kita, kecuali ketika kita berhadapan dengan Allah dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih. Nah, ini puasa ini hakikatnya adalah bagaimana kita menjaga hati kita agar senantiasa dekat dengan Allah. Makanya ketika kita berpuasa kita perbanyak tadarus dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan lisan dan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah dengan perkataan yang baik atau diam. Artinya apa? Jagalah lisan. Kalau tidak mampu menjaga lisan, diam. Jagalah hati. Ini adalah pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita terkait dengan ibadah puasa. Oleh karena itu maka ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sebaiknya satu, membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Syukur-syukur dipahami, syukur-syukur dihafal, syukur-syukur diamalkan. Baru baca saja Al-Quran itu udah luar biasa. Baru baca, belum paham maknanya, itu luar biasa. Maka dalam ayat dikatakan ada 3 hal yang tidak akan merugi. Innal ladzina yasluna kitaballah, yang pertama membaca Al-Quran, itu tidak akan merugi. Kalau kita baca Quran maka akan menyelamatkan kita. Kalau kita baca Al-Quran maka akan menjadi berkah untuk kita. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kalau kita sholat, manfaat untuk kita. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, orang yang menginfakkan rezekinya itu tidak akan rugi. Bahkan sering kita ilustrasikan, tidak muslim pun kalau dia infak itu tidak rugi. Dia tidak muslim, dia infak, tidak akan rugi. Misalnya dia bisnisnya makin maju. Meskipun kalau dia tidak beriman, maka keuntungannya hanya keuntungan dunia. Yang kedua, memperbanyak zikir dan doa. Jadi ketika kita berpuasa, setelah kita capek tadarus, misalnya sehari berapa juz ya, sehari 20 juz ada capek nih, ganti dengan zikir dan doa ya. Dan yang terakhir, berdoalah untuk kebaikan diri dan orang lain. Ketika berpuasa, apalagi di waktu sahur, di waktu berbuka adalah tempat dan waktu mustajab doa kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan puasa kita di Ramadan kali ini membuat kita semakin pandai menjaga lisan dan hati kita, sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.